Sebenarnya udah lama bekerja ya, diperkirakan sama sudah 20 tahun. Nah lalu saya ditunjuk jadi biokong, ya diperkirakan baru 5 tahun di sini. Ya saya sebagai perawat ya untuk membersih-bersih ya yang ada di Kelenteng Hoklaykeong Bekasi. Nah semenjak era Gus Dur, nah itu baru dibolehin. Sebenarnya sih nggak ada batasan ya. Umat apa juga silakan. Yang penting dia asal yakin. Ya, nama saya di sini dipanggilnya Pak Silai. Ya, saya sebagai biokong di kelenteng ini. Ya, saya di sini sebenarnya udah lama bekerja ya. Diperkirakan sama sudah 20 tahun. Nah, kenapa saya sekarang ditunjuk jadi biokong, menggantikan biokong yang ada? Karena dia meninggal. Biokong itu sakit, dia meninggal. Nah, lalu saya ditunjuk jadi biokong, dia diperkirakan baru 5 tahun di sini. Ya, Namo Sangyang Adi Budaya. Ya, nama saya Engkong Bebeng. Ya, jadi perawat di sini sama seperti biokong ya Pak Silai ya untuk membantu ya umat-umat yang mau ibadah, dan juga ya saya sebagai perawat ya untuk membersih-bersih ya yang ada di Kelenteng Hoklaykeong Bekasi. Saya sebagai biokong di sini mengenai sejarah kelenteng ini sebenarnya tidak ada yang tahu ya. Kelenteng ini memang sangat tua. Ya ini hanya perkiraan aja, perkiraan abad ke-17 kelenteng ini dibangun. Yang membangunnya pun siapa tidak ada yang tahu. Nah, kelenteng ini yang tertua di Bekasi. Dan juga dulu memang waktu zaman Orde Baru itu sempat baku, tidak ada pengunjung karena dilarang ya sama pemerintahan. Nah semenjak era Gus Dur, nah itu baru dibolehin. Nah timbullah tradisi-tradisi Tionghoa seperti barongsai apa, nah berkembang sampai sekarang. Itu. Nah sekarang ini kan kita bebas ya, di Indonesia dibolehin beragama Konghucu berkembang. Maka kita berterima kasih sama Gus Dur. Ya, saya akan jelaskan ya, karena kita hidup di Indonesia tidak jauh dari adalah ketuhanan. Terutama yang kita sembah adalah Tuhan Yang Maha Esa, atau paling nomor satu di depan. Nah, kedua untuk ke dalamnya, kedua yaitu Mensen, penjaga pintu. Ya, Mensen itu sebagai penjaga pintu. Yang ketiga itu adalah Samkwon Taiti, dewa utama ya,
Sampan Taiti itu adalah 3 dewa. Ya, dia penguasa langit serta udara dan bumi. Ya, yang 4 itu adalah tuan rumah, yaitu Kongco Yantian Siangte. Yang pertama ada di kelenteng ini, adanya Kongco Yantian Siangte, yaitu dia sebagai malaikat utara. Ya, sebagai apa? Karena dia dewa yang tinggi, ya dia menangani tentang ilmu-ilmu hitam. Itu dewa Kongco Yantian Siangte. Yang kedua itu adalah dewa bumi. Ya, dewa bumi itu penguasa bumi, namanya Kongco Hotek Jengsin. Ya, yang ketiga, urut lagi yang lain itu adalah Dewi Kuan Im, yang terkenal Dewi Ulas Asih. Ya, di sebelah Dewi Kuan Im ada itu Kongco Tyson Loya, yang disebut Dewa Rezeki. Ya, dan sebelah Kuan Im lagi itu ada Dewa Kuan Kong, ya sebagai panglima perang yang bijaksana, makanya disebut Dewa Keadilan, Dewa Kebijaksanaan. Ya, dan lain ada lagi di dalam semua itu ada Dewa Obat, ya, terus ada panglima perang langit atau Jilongsin, ya, terus ada dewa tentang perbintangan Taisuya, terus ada dewa apa itu pengobatan, ya, terus dewa dapur pun ada di sini. Kalau ibadah ya di kelenteng Hoklai Kiong ini, kita yang paling utama kita menghadap Tien Tikong atau Tuhan, ya, dari ada urutannya. Nomor 1 kita berhadapan dengan Tikong, terus selesai ya kita menghadap Mensen atau Dewa Pintu, ya kita sudah lapor, nanti kita bertemu lagi di urutan ketiga sama Sang Kuan Teti, ya, Dewa Langit. Setelah selesai kita langsung ke Kongco tuan rumah atau yang punya rumah, urutan nomor 4, ya. Terus habis selesai kemari terus ke ini apa nama Pehau Macan Putih seperti itu, dan terus ada selanjutnya di belakang lagi ya ada Hotek Jengsin, ya ada Dewi Kuan Im, ya ada Dewa Rezeki, ya, dan juga ada Kongco Kuan Kong, ada Dewa Obat, dan selanjutnya dan sampai ke atas sampai ke Buddha seperti itu. Yang pertama di sini ngambil dupa atau hio disebutnya, sudah disediakan dari pihak kelenteng Hoklai Kiong Bekasi. Setelah itu umat memasang lilin nanti kiri kanan, ya seperti itu, dan setelah itu dia menyalakan dupanya atau hionya ke lampu pelita seperti itu. Biokong itu adalah sebagai pemimpin rumah tangga di sini. Ya, Biokong itu, pekerjaan Biokong adalah melayani umat juga yang ingin bersembayang. Biasanya ada umat yang ingin minta obat, ya itu Biokong yang melayaninya, dan sembayang-sembayang lain, sembayang ritual, ya sembayang Kiong, itu Biokong yang melayani. Itu aja sih pekerjaan Biokong, ya. Ya, saya di sini sebagai pegawai, ya, tentu dapat gaji juga dari yayasan, dan juga ada uang lebihnya itu dari umat-umat yang kita bantu, kadang-kadang suka ngebagi juga gitu umat.
Kegiatan saya di sini ya itu melayani umat dan juga menyediakan acara-acara ritual ya seperti ulang tahun dewa kita ya yang tuan rumahnya itu kalau bulan Imlek itu bulan 3 tanggal 3 ya itu ulang tahun saya yang menyediakan dan juga acara-acara lain seperti cap gome itu saya tuh kerjaan saya untuk mengias joli apa itu setiap tahun saya diandelin ya kena mungkin yang lain kurang mengerti ya karena saya setiap tahun ditugasin untuk mengias joli cap gome. Nah itu saya mengiakan. Nah terus apa ya lainnya itu ya itu melayani umat kadang-kadang mintaan yang belum pernah kelenteng sembahyang di kelenteng Wapayong ya kita urusannya gitu biokong ya nganter-nganter dari altar pertama sampai terakhir habis yaitu biokong kerjaan. Kalau perawatan dewa-dewa ini ada waktunya. Ya, seperti kan mau sebelum Imlek gitu, nanti dewa-dewa akan dimandikan. Ya, sebelum Imlek. Begini ya, kalau Ciamsi itu seperti kita ya mau menanyakan tentang apa nasib kita mau di akhir tahun ini ya. Misalkan mau nanya buat usaha ya karir kita kerjaan kita itu ya nanti setelah kita menjalankan Ciamsi itu nanti ada hasilnya seperti selembar kertas itu dia ada perkataannya atau resepnya seperti itu ya ini kotak-kotaknya ya ini ada yang buat obat ada yang nanya buat ya seperti tadi yang saya katakan ya untuk usaha ya untuk karir untuk kerja seperti itu. Sebenarnya sih nggak ada batasan ya umat apa juga silakan yang penting dia asal yakin itu aja kuncinya. Ya agama kita kan nggak boleh ganggu. Kita kan dari nenek moyang kita, ingkong kita, nenek kita, bapak kita, aso, abang, ape ya. Jadi kita semua sembahyang. Biar kita orang agama Islam juga sama. Ya jadi kan kita agama nggak boleh ganggu. Ya jadi cuma kalau kita agama apa kita bebas. Ya nggak boleh. Oh ini tinggal kita tinggal Islam nggak jangan. Kita tinggal ikut Kristen jangan. Kita tetap agama kita dari turunan kita ada. Nenek moyang kita masih utuh. Itu loh kita jadi ya kalau nanti akan datang mau almarhum nggak gimana urusan keluarga kita. Kalau kita udah di sini punya keluarga ya keluarga kita yang urusin. Ya kan? Nggak mungkin kita pulang ke kampung kita. Ya kalau mau sembahyang orang tua tetap pulang. Tiap tahun Cengmeng, Imlek kita pulang. Ya, itu aja ya. Untuk saya sendiri sih merasa terbantu karena kan ada persembahyangan atau doa-doa pasti pas hionya yang diberesin adalah bagian dari biokong. Ya harapan biokong sih ya kedepaninnya mari kita yang agama Konghucu ya ramaikanlah kelenteng ini dan carilah generasi penerus untuk kelenteng ini. Ya semoga kelenteng ini ke depannya lebih ramai dan tradisi-tradisi Tionghoa pun tidak bisa hilang. Karena kalau bukan generasi penerus siapa lagi? Ayo kita maju ke depan. Ya semoga kelenteng ini tetap ramai dan jaya. Itu aja. Ya harapan saya sih biar
generasi penerus ya, biar pada tersentuh hatinya ya kepada leluhur ya yang ada di Kelenteng Hoklaiking Bekasi, itu aja. Biar pada mengerti, biar paham, seperti itu aja. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dimulai. Siapa kita? Siapa? Siapa ya? Ini kameramen. Ini kameramen. Anda apa? Editor, Anda apa? produser, oke. Anda apa? Anda apa? Mau senyum lu. Skrip. Oke, ini di Kelenteng. Udah.